Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Rahayu dengan NIM 2031097 dan rekan saya Destri Sapitri dengan NIM 2031087. Baiklah, kami dari kelas 4C Perbankan Syariah. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Distribusi Pembiayaan Bank Syariah. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian distribusi lembaga keuangan syariah. Distribusi lembaga keuangan syariah merupakan suatu perhitungan pembagian hasil usaha antara mudharib dan sahibul mal sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Distribusi lembaga keuangan syariah juga merupakan pemberian atau penyaluran dana kepada yang membutuhkan, baik dalam jumlah kecil ataupun besar, dengan tidak melanggar aturan-aturan dari sumber yang mutlak, yaitu Al-Quran dan hadis. Baiklah, materi yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu prinsip distribusi syariah. Prinsip distribusi syariah yaitu tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Menetapkan beberapa poin antara lain. Yang pertama, pada dasarnya, lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil maupun bagi untung dalam pembagian hasil usaha dengan mitra nasabahnya. Yang kedua, dilihat dari segi kemaslahatan, saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil. Yang ketiga, penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Jenis-jenis pembiayaan syariah. Berdasarkan tujuan penggunaan dana yang diperoleh nasabah dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, pembiayaan dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok aktivitas pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan yang umum ditemukan dalam usaha perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan modal kerja. Secara umum, yang dimaksud pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. B. Pembiayaan investasi syariah. Pembiayaan investasi syariah merupakan kegiatan pengikutsertaan dana dalam suatu kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan di kemudian hari. C. Pembiayaan konsumtif syariah. Pembiayaan konsumtif syariah merupakan jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Kedua, berdasarkan cara pembayaran angsuran bagi hasil dibedakan dalam 3 macam. Yang pertama, pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik. Kedua, pembiayaan dengan bagi hasil anggaran pokok periodik dan akhir. Yang ketiga, pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir. 3. Metode hitung angsuran yang akan digunakan ada 3 macam. Yang pertama, efektif. Kedua, flat. Dan ketiga, sliding. 4. Berdasarkan jangka waktu pemberiannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembiayaan dengan jangka waktu pendek, umumnya 1 tahun. Kedua, pembiayaan dengan jangka waktu menengah, umumnya sama dengan 1 tahun. Yang ketiga, pembiayaan dengan jangka waktu panjang, umumnya di atas 1 tahun sampai 3 tahun. Dan yang keempat, pembiayaan dengan jangka waktu di atas 3 tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan atau penyelamatan. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.